Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kapankah dia akan membuka mulutnya. Teman-teman, di topik bacaan hari ini, kita akan cuba mencari tahu energi siapakah yang sudah tidak berkomunikasi dengan dirimu sehingga menimbulkan tanda tanya di benak kamu, kapankah dia akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini, dan kita akan cuba lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini? Apapun halangan di antara kalian ya, sama ada kalian diam-diaman dan sebagainya, siapakah orang ini? Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini. Teman-teman, kartu pertama adalah Chariot ya. Orangnya begitu sibuk sekali teman-teman ya. Mungkin pekerjaan beliau ini memerlukan dia untuk travelling. Dan saya juga melihat ya, ada perbezaan yang nyata ya di antara kalian di sini, dan ada kalanya orang ini bertindak tidak bersesuaian dengan rencananya. Contohnya mungkin ya, rencana si dia ini bertindak A, tetapi apa yang dia lakukan B. Nah, orang ini cenderung pelin-pelan teman-teman, kerana terlalu banyak keutamaan pada waktu yang sama. Maka kerana terlalu sibuk, dia agak sukar untuk memfokuskan ke suatu arah. Tetapi jikalau ada target, orang ini akan kejar habis-habisan. Orang ini berjiwa pejuang dan dia seorang yang sangat ingin melihatkan hasil kejayaan seperti itu ya. Orang yang mengejar kejayaan teman-teman. Dan dia seperti seseorang yang ada kalanya bergerak terlalu pantas, tanpa berfikir panjang ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi orang ini sentiasa on standby mode, sangat ingin merasakan dirinya ini berguna buat kamu ya. Dia sangat ingin seperti jikalau kamu telefon ya, atau kamu meminta bantuan si dia, orang ini akan begitu bahagia untuk membantu kamu. Entah mengapa ya, saya menarik energi seperti itu. Tetapi yang pasti orang ini sangat mengejar sebuah kejayaan. Orangnya begitu sibuk sekali teman-teman ya. Banyak kerja yang perlu dia lakukan serentak seperti itu. Tetapi ada kalanya dia tidak lakukan apa yang perlu dia lakukan ya. Dan di sini terlihat dengan jelas banyak perbezaan di antara kalian. Nah, kamu sesuaikan perbezaan itu apa ya. Okey, kita akan lihat lagi siapakah dia. Saya menarik energi seseorang yang berpenampilan, jikalau dia seorang cowok teman-teman ya, orangnya tampan. Ya, orangnya tampan. Jikalau dia seorang wanita, dia sangat lemah lembut, begitu ya. Okey, di sini kita ada Wands. Saya menangkap beberapa di antara dia bukan saja bergerak dengan begitu pantas, tetapi sering cepat datang dan cepat pergi. Nah, pertemuan kalian ini selalunya singkat-singkat, dan dia tetap akan mengikuti cara kamu. Jikalau kamu ingin bertemu, jikalau kamu ingin bertemu dia di mana saja, dia akan hadir. Tetapi orangnya tidak konsisten. Nah, apatah lagi ya, Knight of Wands, seorang yang bersikap terburu-buru, kelam kabut jadinya. Sudahlah, dia seorang yang begitu busy ya, begitu sibuk, dan dia akan cepat-cepat datang, cepat-cepat pergi. A very hasty person. Seperti itu ya, dan dia juga sedikit tidak konsisten, tetapi orang ini sangat-sangat menghargai dukungan kamu. Dia berjiwa pejuang teman-teman. Seseorang yang akan memperjuangkan apa yang ingin dia dapatkan. Ini gambar ini lucu banget teman-teman ya. Bukan saja dia yang berjuang, jikalau kamu zoomkan gambar kudanya juga akan berjuang untuk si dia ya. Ini gambar ini lucu, benar-benar lucu ya menurut saya. Okey, di sini teman-teman, sama ada kamu yang berzodiak Cancer atau berzodiak Leo, atau dia yang berzodiak Cancer atau berzodiak Leo.
Di sini ada Page of Cups. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang keanak-anakan, sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih muda dari kamu. Nah, orang ini mungkin baru tamat pengajian, seseorang yang baru memulakan pekerjaan, ataupun seseorang yang berjiwa muda. Jikalau dia seorang tua, dia berjiwa muda, dan orang ini sangat suka menghibur hati kamu dengan memberikan kejutan ataupun memberikan kamu kata-kata yang lucu, bergurau canda dengan kamu. Dia sangat suka mengusik kamu dan sangat suka mencuri perhatian kamu. Dalam diam, orang ini sangat mengharap, sangat mengharapkan cinta kamu sebenarnya. Beberapa di antara dia di sini malu-malu mahu teman-teman orangnya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada kartu The Hermit. Orang ini berjiwa, orangnya penyayang teman-teman. Orangnya sangat penyayang, seseorang yang sangat memahami kamu. Nah, beberapa di antara dia yang lain mungkin sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Jikalau ada perbezaan umur, sama ada dia jauh lebih tua atau mungkin perbezaan usia dalam 3-4 tahun atau 2 tahun begitu, berbeza dari umur kamu. Orang ini cenderung menghilang, cenderung menarik diri, sangat mementingkan privasinya. Orang yang merasakan perlu ada waktu untuk perenungan, introspeksi diri. Tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini mempunyai jiwa yang cukup deep, cukup dalam teman-teman, and old soul, dan dia sangat mengekalkan tradisi. Orang ini orang yang tidak suka membuat keputusan itu berlandaskan emosi dan sebarangan membuat keputusan, tetapi perlu direnungkan sedalam yang mungkin. Orangnya pemikir, orangnya bijaksana, orangnya sentiasa mencari solusi, tidak terburu-buru ketika perlu melakukan sebuah keputusan. Tetapi dari segi pergerakan, dia mungkin orang yang agak terburu-buru seperti itu. Orang ini datang dan pergi, dan saya menangkap energi seseorang yang masih datang dan pergi dalam hidup kamu. Walaupun mungkin kalian ada yang diam-diaman, membatasi komunikasi. Seperti itu. The Hierophant. Di sini menurut dia, kamu ini no longer available. Sama ada kamu yang tidak lagi single, kamu mungkin ada pasangan, ataupun saya tak tahu teman-teman, siapa yang memiliki pasangan di sini, tetapi ada keseriusan daripada segi perasaannya untuk kamu. Orang ini banyak memerhatikan kamu, seorang yang sudah lama memerhatikan kamu, dan dia sering memberikan kamu nasihat. Orang yang sering memberikan petunjuk, bimbingan, dan jikalau kamu memerlukan nasihat, dia pasti akan memberikan kamu nasihat-nasihat itu. Saya menangkap kalian sering curhat kepada satu sama lainnya, dan jikalau kalian salah satu daripada kamu di sini yang sudah berumah tangga, orang ini sangat menghormati ketetapan cara itu. Dia tidak akan bertindak sebarangan kerana dia sangat menghormati kamu yang mungkin sudah ada pasangan. Jikalau kalian berdua saling single, okay, just put that aside, tetapi saya menangkap energi seperti seseorang yang benar-benar dalam diam sangat serius terhadap kamu. Tetapi ada sesuatu yang membuatkan dia perlu merenungkan isu ini dengan lebih dalam. Ada keseriusan, ada hati yang untuk berkomitmen dengan kamu, tetapi perlu direnungkan lagi. Ada kalanya teman-teman orang ini merasakan cukup bersendirian, seperti tidak ada orang yang memahaminya, dan dia seperti gagal mencapai sebuah komitmen. Setiap kali dia bertemu dengan seseorang yang dia sukai, sama ada orang yang dia sukai sudah berkomitmen, ataupun dia gagal mencapai sebuah komitmen, gagal nikah. Nah, saya menangkap energi itu beberapa, tidak semua teman-teman ambil mana yang resonate dengan kamu saja, yang tidak resonate diketepikan. Okay guys, selain daripada itu, dia juga merupakan mungkin seseorang yang baru sahaja memulakan pekerjaan ataupun naik level. Pekerjaannya dia mungkin baru saja mendapat promosi being promoted ataupun dinaikkan pangkat dari level 1 ke level kedua, tetapi dia masih lagi berusaha untuk membina kepercayaan orang banyak. Mungkin orang ini saya merasakan dia tidak bekerja sendirian, tetapi dia mungkin bekerja sama ataupun ada majikannya. Makan gaji orangnya Dia tidak bekerja bersendirian dan dia berusaha begitu gigih untuk pleasing the boss, of course untuk mendapatkan pengiktirafan daripada majikan dan orang sekitar. Dia melakukan kerja itu dengan baik, dia berbicara bekerjasama dengan orang sekelilingnya dengan baik, mengekalkan hubungan baik dengan pekerja-pekerja yang lain. Seperti itu Saya juga saya juga melihat teman-teman dia seperti menganggap kamu ini selain daripada dia jatuh cinta, ada hati dengan kamu, hubungan kalian ini seperti diawali dengan
persahabatan yang baik. Ya, orang ini sering curhat dengan kamu, kamu sering curhat dengan dirinya. Ada perbualan yang baik sebenarnya di antara kalian. Tetapi kita perlu melihat dengan lebih jauh ya, mengapakah orang ini menarik diri, mengapakah kalian diam-diaman sehingga tidak ada komunikasi langsung. Apakah ada kesalahfahaman dan sebagainya, itu perlu kita lihatkan ya. Tetapi yang pasti orang ini cukup nyaman dengan kamu, tetapi masih sehinggalah tahap ini ya, beberapa di antara dia seperti menganggap kamu sebagai seorang kawan baik. Belum jauh dari itu ya, mungkin working towards that direction, tetapi menganggap kamu seperti seorang rakan yang baik, teman tetapi mesra. Nah, begitu ya. Okey guys, kita akan lihat lagi. Mengapakah dia membisu dan tidak berkomunikasi lagi dengan dirimu? Mengapakah dia bertindak untuk membisu, mendiamkan kamu? Apakah kerana dia menanti ya sebuah signal dari kamu? Ataupun kita cuba lihatkan ya, kartu yang akan terbuka ini. Mengapakah dia membisu, tidak berkomunikasi dengan dirimu? Justice. Saya menangkap energi seseorang yang ingin bertindak secara adil. Banyak pertimbangan ya sebelum berkomunikasi dengan kamu, banyak yang perlu dia pikirkan, banyak yang perlu dia pertimbangkan agar tidak bertindak terburu-buru. Perlu melakukan sesuatu itu dengan cara yang betul. Orang ini play safe, dia tidak mahu menyinggung kamu, tidak mahu akan ada kata-kata yang menyakiti dan tidak berani untuk mulakan duluan berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi dengan kamu, banyak yang perlu dia pertimbangkan. Salah satu daripadanya, tidak boleh sebarangan ya komunikasi dengan kamu kerana ada hukum di sini. Saya tidak tahu teman-temannya, di sini ada Hierophant dan di sini ada kartu hukum, Justice, yang mengindikasikan, I don't know you guys. Mungkin di pihak kamu ini ya, you are not so available. Sama ada kamu bukan orang yang single, atau jikalau kamu single, di sini banyak pertimbangan. Apakah kerana ada obstacle, perbezaan di antara kalian yang memerlukan dia menimbang-nimbang, mengambil keputusan, ataupun dia berada di dalam posisi sedang mengambil keputusan untuk berkomunikasi dengan kamu dan dia tidak mahu bertindak terburu-buru. Jikalau dia ingin berkomunikasi dengan kamu, ini perlu jelas dan perlu dipertimbangkan dan perlu ada kebenarannya. Seperti orang ini tidak tahu ya how to start a conversation. Jikalau dia perlu mulakan berkomunikasi duluan ya, nah apatah lagi mungkin kalian sudah lama tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya, dia tidak tahu bagaimana untuk memulakan komunikasi itu duluan, khususnya dari pihak dia. Seperti itu ya. Tetapi dia yakin dan pasti kamu tidak akan ke mana-mana. Kerana kalian ini seperti dipertemukan ya oleh sebuah takdir, maka dia seperti yakin lambat laun kalian akan kembali terhubung ya. Kita lihatkan lagi. Seperti apakah reaksi dari energi kamu ke dia detik ini? Seseorang yang sedang membisu. Bagaimanakah reaksi energi kamu terhadap dia ya yang tidak mahu memulakan duluan berkomunikasi dengan kamu? Masih lagi mendiamkan kamu dan masih lagi membisu. Seperti apakah reaksi daripada energi kamu kepada dia detik ini? Wow, Queen of Pentacles. Sepertinya kamu juga sangat sibuk teman-teman ya. Kamu sangat memahami, seolah-olah kamu memahami ya yang dia ini mungkin akan mengalami sedikit masalah ya untuk berkomunikasi duluan. Dia memang seorang pemikir, kamu sangat memahami. Kamu sangat mengerti karakteristik orang ini. Dan kamu juga tahu dia tidak akan sebarangan bertindak. Jikalau ada perlunya sahaja, dia akan bertindak. Orangnya adil. Orangnya pemikir, orangnya sederhana. Dan orang ini tahu bagaimana untuk bertindak dengan cara yang betul. Maka you trust this person here. Di sini kamu begitu busy teman-teman ya. Saya menangkap energi kamu yang begitu sibuk menguruskan urusan domestik dan juga mengelolakan sumber keuangan kamu. Kerana beberapa di antara kamu di sini wanita atau lelaki, kamu adalah bos kamu sendiri. Kamu mungkin ya tidak makan gaji, tidak ada majikan, kamu bekerja sendiri, kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Nah ini mungkin ya bukan energi semua orang, tetapi beberapa di antara kamu merupakan bos kamu sendiri dan kamu berusaha, sukarnya untuk memasukkan kartu ini ya. Maaf teman-teman ya, cuaca juga agak mendung ya. Dan saya sukakan ya suasana yang seperti ini ya. Cozy, not too bright ya.
Dan cuaca yang mendung ini seperti memberikan environment yang tidak begitu panas. Ya, saya suka begini. Okey guys, di sini kamu begitu sibuk dengan pekerjaan kamu, perniagaan kamu, kerana beberapa di antara kamu di sini mungkin bekerja sendiri. You are your own boss. Maka di sini sama ada kamu makan gaji, ada majikan ataupun tidak, sangat fokus kepada penghasilan. Urusan-urusan rumah juga perlu kamu kerjakan, mungkin menjaga orang tua kamu, anak kamu. Jikalau kamu single, ada saja kerja yang perlu kamu lakukan kerana kamu seorang yang ingin mendapatkan hasil. Kamu sangat fokus kepada penghasilan. Maka di sini terlihat dengan jelas kamu begitu sibuk sekali teman-teman ya. Tetapi walaupun kamu sibuk begini, kamu seseorang yang akan tetap mendahulukan orang lain. Maka di sini kamu seperti mengerti mengapa dia membisu, mendiamkan kamu. Bottom of the deck, ya benar teman-teman ya, mencari cara, mendapatkan penghasilan, berusaha mencari to find the way out. Khususnya ke arah penghasilan, memperbaiki ya kondisi keuangan masing-masing. Kedua-duanya sibuk bekerja, mencari cara untuk membaik pulih ya pendapatan kalian. Seperti itu ya. Okey guys, mungkin ada sebahagian daripada kamu ya, seperti saya sebutkan tadi, sama ada umurnya sepantaran atau jauh lebih muda dari kamu, atau kamu berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Kedua-dua energi ketarik dalam pembacaan kali ini. Okey guys, saya akan gunakan kartu yang sama dan kita akan lihatkan. Apakah ada keinginan di hatinya sebenarnya ya untuk kembali terhubung, ataupun apakah dia ada hati untuk kembali berkomunikasi dengan kamu? Niat itu penting ya. Sama ada dia membisu, mendiamkan dirinya, that's okay. Tetapi persoalannya apakah dia ada niat untuk kembali ya berkomunikasi dengan kamu? Kita lihatkan di sini. Apakah dia ada niat untuk kembali berkomunikasi dengan kamu? Walaupun dia mendiamkan dirinya. Yes, jawapannya ya teman-teman ya. Sangat-sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. In fact, orang ini ingin bertemu dengan kamu secara nyata. Bukan saja sebatas komunikasi, orang ini tidak pernah melepaskan kamu ya. Dia ingin berkomunikasi, bertemu dengan kamu secara nyata. Memang ada niat itu. Orang ini masih berpegang kepada hubungan kalian dan tidak pernah melepaskan kamu. Kerana menurut si dia ini, kamu itu begitu berharga untuk dipersia-siakan. Kita akan lihat lagi ya, beberapa di antara kamu ya, mungkin sedang menjalankan hubungan baru. Ini mungkin ya, hubungan yang masih lagi di tahap awal atau masih di tahap pendekatan. Beberapa teman-teman ya, tidak semua. Dan di sini ada King of Swords. Orang ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Itu saya boleh pastikan ya. Dia sedang mencari cara bagaimanakah mengendali ya kondisi keuangannya, pekerjaannya dengan baik. Maka dia seperti at this time, at this moment ya, tidak mahu diganggu dulu. Terlalu sibuk memikirkan bagaimanakah untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mahu komunikasi dengan kamu. Orang ini setelah selesai segala keutamaannya, kemudian dia akan berkomunikasi. Tetapi menurut saya ya, jikalau kamu yang komunikasi duluan, dia sentiasa akan melayan kamu ya. Okey, kamu mendapat kartu ini 2 kali. Benar teman-teman ya. Orang ini sedang mencari cara baru. Mungkin untuk menambahkan pendapatannya atau menambahkan penghasilannya. Maka dia perlu banyak perencanaan untuk mewujudkan atau merealisasikan ini ya. Mencari untung, mendapatkan keuntungan ya. Fokus kepada pekerjaan. Nah, selain daripada itu teman-teman ya, dia juga seorang pemikir. Maka ada kalanya cenderung tidak begitu sensitif akan perasaan kamu. Itu tidak berarti dia tidak mencintai. The difference is, mungkin kamu di sini pakai hati, dia di sini pakai kepala. Begitu teman-teman ya. Kamu menggunakan emosi, dia mungkin menggunakan logikanya. Wow, di sini teman-teman ya, ikatan kekeluargaan itu sebenarnya sangat penting buat si dia ya. Dan saya menangkap energi kalian ini walaupun tidak berkomunikasi, saling terhubung, saling terkoneksi. Dia sering juga memikirkan kamu ya. Kalian sering terhubung, sering terkoneksi, mungkin secara batin. Orang ini sangat menghormati keluarga kamu, sangat mementingkan pertalian dengan keluarga, dan orang yang mendahulukan keluarganya. Nah, mungkin di sini ada keluarga yang menghalang jikalau ada, sehingga dia tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Ataupun dia perlu memfokuskan ke arah keluarganya dulu sebelum dia berkomunikasi dengan kamu.
Di sini, pembacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan, sama ada dia single atau mungkin dia family man, family woman begitu ya. Maka ada keutamaan-keutamaan lain. Tetapi yang pasti teman-teman ya, orang ini sangat terkoneksi dengan kamu secara batin. Dia masih memikirkan kamu, masih memikirkan hubungan kalian ya. Wow, di sini teman-teman ya, semakin menanti kamu, dia semakin menjadi seperti tidak menentu ya. Entah mengapa teman-teman ya, mungkin dia menantikan kontak dari kamu dahulu. Orang ini seperti menghormati keputusan kamu. Jikalau kamu mendiamkan dia, dia akan mengikuti sahaja. Sudah saya sebutkan tadi ya, seseorang yang akan mengikuti rentak gayamu. Jikalau kamu diam, dia akan diam. Jikalau kamu berkomunikasi, dia akan berkomunikasi. Tetapi dari tadi saya menangkap seperti merenung-renung, memikir-mikir, sama ada dia ingin berkomunikasi duluan atau masih menanti sebuah signal dari kamu. Kerana dia mungkin memahami yang kamu ini orangnya sibuk juga. Ya, kerana di sini ada Queen of Pentacles. Banyak urusan lain yang perlu kamu uruskan. Nak apatah lagi ya, jikalau di sini kamu adalah pasangan orang. Queen of Pentacles juga mengindikasikan seseorang yang bukan single sebenarnya ya. Maka dia mungkin merasakan kamu sibuk dengan urusan domestik, pekerjaan dan sebagainya. Mungkin kamu ada memperkatakan kepada dia kamu tidak mahu diganggu kerana kamu sibuk dengan kerja-kerja kamu. Maka ini menjadi pertimbangan buat dirinya. Detik ini saya merasakan dia kesepian, sering merenungkan kamu. Bertanyakan bilalah ya kalian akan berjumpa kembali terkoneksi dan meluangkan waktu bersama. Orang ini seperti ada anticipation ya, seperti menantikan kabar berita dari kamu sehingga dia tidak ada mood untuk mendengarkan ya tawaran daripada kawan-kawannya, tawaran-tawaran lain, tetapi dia hanya mengharapkan bahawa akan ada reconciliation, pertemuan dan menghabiskan waktu dengan kamu. Benar-benar looking forward to that ya, dan dia tidak mahu mengganggu kamu. Ketika kalian tidak berkomunikasi, dia juga menjadi bosan. Sangat bosan dengan hidupnya teman-teman ya. Dia merasakan kesepian, banyak merenung kamu, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk kontak kamu duluan. Kita lihat lagi ya. Apakah ada niat untuk berkomunikasi dengan kamu? Teman-teman, orangnya sebenarnya santai sahaja ya. Dia sangat berjiwa santai. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian ini ya, dia sangat santai dan saya boleh pastikan jikalau kamu komunikasi dengan dia, dia pasti akan menjawab komunikasi kamu. Jikalau dia tidak menjawab mungkin ya kerana mesej itu tidak sampai ataupun ada yang diblokir. Saya menangkap seseorang yang benar-benar santai, dia nyaman dengan kamu sebenarnya. In fact ya, ingin membuka lembaran baru lagi dengan kalian. Nah, ada sedikit energi yang perlu saya terapkan di sini. Sedikit ya. Saya menangkap energi ini bukan sahaja sebatas kalian tidak berkomunikasi, tetapi beberapa di antara kalian di sini mungkin ya berdiri dengan seseorang yang sudah melepaskan hubungan ini. Sama ada kamu yang lepaskan atau dia yang lepaskan. Maka untuk kembali berkomunikasi, itu yang jadi isunya. Beberapa di antara kamu sudah melepaskan koneksi ini atau orang ini sudah pergi meninggalkan, melepaskan hubungan ini. Beberapa, tidak semua ya. Tetapi teman-teman, orang ini cukup santai. Ya, dia cukup nyaman dengan kamu dan dia akan merasa lebih nyaman jikalau kamu yang memulakan ya komunikasi duluan. Dia merasakan keberanian itu seperti ada di diri kamu. Seperti seolah-olah memberikan saya gambaran ya, kamu lebih dominan. Dan dia seperti banyak pertimbangan. Beberapa di antara dia di sini juga mempertikaikan isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Nah, saya percaya kamu pasti tahu ya apa yang ingin saya jelaskan di sini. Maka jikalau sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu belum selesai, maka ini menjelaskan mengapa dia belum menghubungi kamu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Bottom of the deck di sini ada the Hangman. Orang ini masih lagi seperti memantau dari kejauhan, memantau ya social media kamu dan belum cukup keyakinan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Perlu pertimbangan yang lebih, perlu diyakinkan sebelum dia berani untuk memulakan sebuah komunikasi duluan. Hubungan yang sedang jedah, hubungan yang sedang tergantung. Dia perlu seperti memberanikan dirinya sebelum dia memulakan ya komunikasi dengan kamu. Tetapi jikalau kamu tanyakan, tetapi apakah ada niat? Jawapannya yes. Terlihat dengan jelas ya daripada Ace of Pentacles ini. And in fact teman-teman ya, orang ini ingin bertemu dengan kamu secara nyata, secara langsung.
seperti ingin ya renewal hubungan kalian. Ada sesuatu yang ingin dia seperti katakan kepada kamu ya, selama ini tanpa kamu teman-teman. Dia seperti kehilangan arah. Dia hanya menjalankan kehidupannya sehari-hari, menghiburkan dirinya sendiri tanpa kamu. Itu yang saya tangkap di sini ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini so far adalah Pisces, Virgo, Taurus. Virgo hadir 2 kali teman-teman ya. Virgo, Pisces, Taurus, Aquarius, Cancer, Libra, itu yang paling kuat ya, mendominasi bacaan kali ini. Dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Yang paling kuat adalah Taurus dan Virgo. Gemini, Libra, Aquarius. We've got Justice here ya. Libra lebih mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Leo. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Ketika kalian diam-diaman, tidak berkomunikasi. Apakah tanggapan ataupun sesuatu yang dia pikirkan ya tentang kamu detik ini ketika kalian tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya? Apakah yang sedang berlaku di pikirannya tentang kamu detik ini? Selain daripada dia berkata yes ya untuk berkomunikasi dengan kamu, kita cuba lihatkan apakah yang menghindar si dia jikalau ada niatan untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin akan terlihat ya melalui kartu-kartu ini. Teman-teman, di sini ada perkataan determination. Di sini ada beberapa energi teman-teman. Sama ada dia tidak cukup kekuatan, tidak percaya diri, perlu diyakinkan, maka dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Ataupun daripada energi lainnya ya, saya merasakan dia merasakan kamu ini begitu nekat. Begitu determinasi untuk mendiamkan dia. Nah, di sini ada masalah ego teman-teman ya. Seperti masing-masing keras kepala, masing-masing tidak mahu berkomunikasi, masing-masing tidak mahu mengalah dalam erti kata lain ya. Ada determinasi seperti begitu nekat untuk tidak membuka mulut masing-masing. Kita lihat lagi ya, pikiran dia ke kamu cleanse. Dia sangat mengharapkan ya bahawa kamu akan segera selesai segala urusan kamu dan buangkan, singkirkan hal-hal negatif yang pernah terjadi di antara kalian. Orang ini sebenarnya tidak mahu teman-teman ya ada sesuatu yang lama itu berulang, seperti salah faham yang go on and on sehingga beberapa tahun ke depannya. Dia ingin kalian belajar untuk menyingkirkan energi-energi yang negatif itu agar kalian dapat, ketika sudah menyingkirkan segala yang negatif, kalian dapat terhubung kembali. Tidak lagi membawa ya isu-isu yang lepas ke detik sekarang ini. Seperti itu ya. Di sini ada illumination. Dia sangat mengharapkan sebuah pencerahan, penjelasan, kata putus dari kamu. Agar dia jelas dan tidak perlu menebak-nebak ya, apakah yang sedang terjadi, mengapakah kamu mendiamkan dirinya, mengapakah kalian terjadi seperti ini. Terpaksa berpisah, tidak berkomunikasi, walaupun mungkin ada pintu yang dia buka untuk kamu, tetapi kamu sengaja tidak mahu kontak si dia ini. Saya juga menangkap energi itu ya. Mungkin ada pintu yang sudah dia buka, tidak ada blokiran, tetapi kamu masih tidak mahu berkomunikasi. Energi mungkin vice versa teman-teman ya, kerana energi pembacaan itu kadang-kadangnya boleh terbolak-balik. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada kartu berwarna merah. Dia menangkap beberapa di antara kamu yang masih lagi ada perasaan marah. Maka dia takut ya. Dia cuba menenangkan fikiran supaya kamu calm down dahulu sebelum dia berkomunikasi. Terlihat dengan jelas dari pikiran si dia, kamu mungkin lagi masih marah. Mungkin ada tanggapan-tanggapan yang tidak tepat ya tentang dirinya atau diri kamu yang mewujudkan kesalahfahaman ini. Maka dengan berlandaskan perasaan marah ini, dia tidak berani untuk berkomunikasi duluan. Maka apa yang terjadi? Kalian terkoneksi secara batin, memikirkan satu sama lainnya. Wow, di sini ada kartu yang terjatuh ya, movement. Wow, semakin ke sini teman-teman ya, akan ada pergerakan yang pasti daripada dia. Saya rasa teman-teman ya, orang ini setelah menimbang-nimbang, memikir-mikir, merenung-renung, dia sudah tidak tahan lagi ya. Semakin kartu ini dibuka ya dari merah ya, daripada lampu merah menjadi lampu hijau seperti lampu traffic light ya, kini dia seperti akan memulakan sebuah tindakan, mungkin datang terus mencari kamu.
Atau ini mungkin sudah dilakukan, atau kamu pergi mencari dia tanpa berkomunikasi. Ingin mencari kenyataannya itu seperti apa. Mengapakah dia mendiamkan kamu dan kamu udah malas untuk mendengarkan, lebih baik cari secara langsung. Sama ada dia yang datang mencari kamu atau kamu yang pergi mencari dia. Tidak mahu lagi mendengarkan lebih baik ketemu secara langsung dan mendapatkan kepastian itu. Nah, di sini teman-teman, semakin kartu ini dibuka, daripada lampu bersedia, ready, stop and go. Seperti lampu isyarat ini seperti lampu traffic light. Jeda, berhenti, kemudiannya terus datang mencari Seperti kedua kartu ini, the Chariot and the Knight of Wands, bergegas untuk datang mencari kamu, mendapatkan kepastian itu. Maaf teman-teman cuaca semakin mendung, situasi semakin cozy dan ada bunyi hujan di luar sana. Saya sukakan environment seperti ini. Cozy, not too much light Okay guys, di sini wow, guys, this is so awesome Ada dua warna merah teman-teman. Setelah selesai marah, dia datang mencari kamu kerana ada semangat, kerana ada cinta, kerana ada keinginan yang sudah tidak tertahankan lagi. Kamu lihat sendiri perkataan di kartu ini, passion, yang mengindikasikan ketika sudah selesai marah, datang mencari kamu kerana masih ada semangat dan api cinta yang masih menyala di hatinya. Walaupun diam-diaman teman-teman, itu tidak bererti tidak ada cinta Sebenarnya sesuatu yang diam itu berbunyi jauh lebih kuat. Ini gerakan hatinya kepada kamu. Ketika tidak mendapatkan komunikasi daripada kamu, dia tidak sanggup lagi diam-diaman. Sama ada kamu yang pergi mencarinya, ini mungkin sudah berlaku, atau dia akan datang mencari kamu. Kerana masih ada perasaan cinta. Nah, kamu lihat sini setelah warna merah menyala, semangat api cinta, di sini ada warna pink, sesuatu yang cukup romantis, comfort. Orang ini tahu untuk mendapatkan kenyamanan ini, dia perlu dapatkan dari kamu, bukan dari orang lain. Orang ini ingin merenewal hubungan baru dengan kamu kerana bakalan mendapat kenyamanan hanya daripada kamu. Tetapi saya tidak dapat elakkan di sini teman-teman Mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan 3 kuntung bunga ini. Nah, kamu faham sendiri mungkin ada penglibatan orang lain. Maka ini menyukarkan pergerakan hubungan kalian jikalau ini melibatkan pihak ketiga. Okay guys, kerana saya sangat ingin membantu, apa kata kita lihatkan saya akan menggunakan a Divine Timing Oracle card dan kali ini saya tidak akan membuka satu kartu saja. Saya akan bukakan 3 kartu, tetapi sebelum saya membuka kartu-kartu ini, guys, please understand, ini bukan kata-kata saya hanya akan membacakan apa yang terbuka atau dijabarkan oleh kartu-kartu ini. Dan soalan daripada Divine Timing Oracle card ini adalah kapankah dia akan membuka mulutnya atau datang mencari kamu? Kedua sekali. Kapankah dia akan datang mencari kamu secara langsung, bertemu dengan kamu, atau kapankah dia akan akhirnya membuka mulutnya? Saya akan buka 3 kartu dan saya tidak tahu apa jawapannya. Apa pun yang akan diberitahu oleh Divine Time Oracle card ini, kita perhatikan saja. Okay guys, saya harap kamu bantu saya untuk fokus. Kapankah dia akan datang mencari kamu secara langsung atau kapankah dia akan membuka mulutnya? Untuk berkomunikasi lagi dengan kalian, bantu saya guys, bantu saya. Bayangkan wajah si dia, seseorang yang sangat kamu cintai. Walaupun ada perasaan jelek itu, ketepikan. Fokuskan kepada kasih sayang, perasaan sayang kamu kepada dia. Fokuskan kepada satu nama dan gambarkan get a real picture of this person in your mind Gambarkan si dia di dalam kepala kamu. Kapankah akan dia membuka mulutnya ataupun datang mencari kamu secara langsung? Saya tidak tahu apa jawapannya, tetapi kali ini saya akan buka 3 kartu. Teman-teman, di sini ada bulan Disember. Sewaktu pembacaan ini dilakukan, hari ini bertanggal 12 Oktober. Jikalau saya tidak tersilap tanggalnya 12 Oktober yang berarti lebih kurang teman-teman lebih kurang sebulan lebih atau lagi 2 bulan teman-teman Di bulan Disember, orang ini hopefully akan membuka mulutnya atau datang mencari kamu secara langsung. Kita lihat lagi
kapankah akan dia datang membuka mulutnya atau datang mencari kamu? Around March. Nah, paling cepat di bulan Disember, hujung tahun ini, ataupun bulan Maret depan, teman-teman ya. Ini mungkin ulang tahun kamu, ulang tahun kalian, ataupun ada ulang tahun dia, ataupun mungkin ada tarikh-tarikh yang penting. Maka dia memilih ya bulan-bulan ini untuk kembali berkomunikasi dengan kamu kerana mudah dijadikan alasan. Maybe wishing you a happy birthday ya. Mungkin kamu menyambut ulang tahun. Maka ini memberikan dia peluang untuk ada subjek untuk diperkatakan, untuk dibualkan. Sama ada hujung tahun ini Disember atau around March, bulan Maret ya, tahun depan. Seperti itu ya. Ini mungkin ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau tarikh-tarikh bulan-bulan tertentu yang penting untuk kalian di sini. In the nearest future. Wow, I like this card. Teman-teman, ketiga-tiga jawapan saya lebih menyukai ini ya, kerana ini tidak memberitahu kamu bulan berapa, tetapi dalam waktu terdekat ini. Nah, teman-teman, jikalau kamu benar-benar ingin seseorang ini membuka mulutnya dan datang mencari kamu, aminkan. Jikalau kamu tidak mahu ini, jangan ada yang marah-marah, ketepikan saja energi ini. Begitu ya, sama ada hujung tahun ini, Disember, Maret depan, ataupun in the nearest future, dalam waktu yang terdekat ini. Nah, apa kata bottom of the deck-nya? November, guys. Wow, this is so awesome ya. Sama ada sekarang ya, hari ini tanggal 12 Oktober. Saya tidak tahu sama ada saya tersilap tanggalnya ya. Sekarang ini Oktober, sama ada bulan depan, bulan Disember hujung tahun ini, bulan Maret tahun depan, next March ya, in the nearest future. Tetapi saya lebih sukakan kartu ini ya, dalam waktu yang terdekat ini. Dia akan mulai ya berkomunikasi, membuka mulutnya untuk kamu. Okey guys, kita lihatkan kartu yang terakhir ya. Pesan apakah yang akan dia sampaikan kepada kamu ketika kalian kembali berkomunikasi atau bertemu secara langsung nanti? Apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu ketika dia membuka mulutnya ataupun datang bertemu dengan kamu secara langsung? Teman-teman, kita dengarkan ya. Tidak kiralah sama ada ini berbunyi positif ataupun negatif. Sudah pasti teman-teman, akan ada clarification yang akan berbunyi sedikit negatif ketika dia bertemu dengan kamu. Sudah pasti ya, kerana ada perkara-perkara yang perlu dijelaskan. Clarification between you two ya. Maka kita dengarkan sahaja apakah yang ingin dia katakan ketika dia membuka mulutnya atau bertemu dengan kamu secara langsung. I fear you will never forgive me. Sebenarnya ada ketakutan di hatinya yang kamu tidak akan pernah memaafkan dirinya. I hope to have a future with you one day. Kamu tahu, nah ini ya kartu The Fool tadi. Ingin membuka lembaran baru dan dia sangat berharap akan ada masa depan dengan kamu. Sebenarnya orang ini merencanakan ya hubungan jangka panjang dengan kamu. Tetapi saya tidak tahu ya, kerana ini kasus-kasus yang berbeza, menarik energi orang banyak dan saya tidak tahu apakah halangannya di antara kamu dan dia. Tetapi dia sangat berharap akan ada masa depan yang baik dengan kamu. I feel empty without you. Nah, tadi ada kartu Four of Cups teman-teman ya. Merasakan banyak merenung kamu akhir-akhir ini dan merasakan jiwanya mulai kekosongan tanpa kamu. Kita lihat lagi. I hurt myself by letting you go. Ketika dia terpaksa melepaskan kamu, sengaja tidak berkomunikasi, menghindar daripada berkomunikasi, mendiamkan kamu, melepas pergi hubungan ini sangat menyakitkan dia. Apapun situasi yang terjadi di pihak kamu ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia sangat sakit ketika dia terpaksa bertindak untuk memilih ini, melepaskan kamu. Ini sangat sakit buat si dia. I think about you so much, it's starting to scare me. Nah, I think about you so much, it's scaring me. Ketika dia terlalu memikirkan kamu dan di bawah sini ada movement ya, terlalu memikirkan kamu siang dan malam walaupun kalian diam-diaman, ini sangat menakutkan dia. Dia mulai pertikaikan, mulai menggunakan logikanya. Mengapakah dia terlalu ya memikirkan kamu? Mengapakah sebelum ini tidak begitu memikirkan, tetapi semakin ke sini, semakin merindukan, seperti sangat memerlukan kamu. Dan perasaan ini sangat menakutkan dirinya. I'm afraid of hurting you. Sebenarnya dia sangat menginginkan kamu, tetapi dia sedar
Jikalau dia teruskan hubungan ini mungkin akan bakalan menyakiti kamu. Teman-teman, saya percaya ya, kamu sebenarnya tahu situasi hubungan kamu ini bagaimana. Maka jangan bersikap denial. Kerana saya sangat percayakan kartu-kartu saya. Orang ini sangat mencintai kamu, tetapi dia seperti ada ketakutan untuk melanjutkan hubungan ini. Dia seperti tidak mahu pergi lebih jauh. Maka dia mungkin menghindar ya. Maka kita ke tema hari ini. Mengapakah kalian diam-diaman tidak berkomunikasi? Because I'm afraid of hurting you. Ini perkara terakhir yang ingin dia lakukan, which is to hurt you. Dia tidak mahu menyakiti kamu. Lebih baik sakit dalam jangka waktu yang singkat daripada menyakiti dalam jangka waktu yang panjang. Biarlah sakit-sakit duluan daripada sakit di akhirnya nanti yang lebih menyakitkan. Seperti itu ya. Okay guys, kamu perhatikan sahaja ya, sama ada di bulan November, Disember, bulan Mac tahun hadapan ataupun dalam waktu terdekat ini, dia akan mulai membuka mulutnya atau datang ya, mencari kamu, ketemu kamu secara langsung. Bottom of the deck, I'm afraid for getting too serious. I was hurt before. Ada kalanya dia ini seperti guarded, teman-teman. Dia menjaga hatinya. Maka dia tidak mahu terlalu rapat dengan kamu. Jikalau berkomunikasi setiap hari, cinta ini akan semakin menguat dan dia takut dia ditinggalkan. Dia takut dikecewakan, dia takut disakiti seperti masa lalunya, yang menjadikan dia seorang yang tidak pernah bernikah, tidak menemukan orang yang tepat dan sehinggalah detik ini masih jomblo. Ini kerana mungkin ada trauma-trauma di masa lalu ya, yang sangat sakit, maka dia tidak mahu lagi disakiti. Maka orang ini mungkin cenderung seperti saya katakan, menghindar. Okay guys, kita akan buka beberapa initial ya untuk kamu. Kerana zodiak itu sudah saya bacakan tadi. Di sini ada X, X-ray, M, Norway, A, Alpha, C, Charlie, I, India, K, Kilo, L5, Q, Quebec, V, Victor, R, Romeo, B, Bravo, dan terakhir sekali ada huruf Z, Zulu. Saya harap kelihatan teman-teman ya. Saya tidak tergerak untuk mengambil lebih initial dan saya akan dengarkan intuisi ya. X, N, A, C, I, K, L, Q, V, R, B dan Z. Jikalau tidak ada initialnya, tetapi kamu merasakan energi ini seperti dapat relate dengan seseorang, artinya ini energi yang resonate buat kamu. Begitu teman-teman ya. Ini mungkin initial dia, ini mungkin initial kamu, atau mungkin ada huruf-huruf ini di alamat rumah kalian seperti itu, atau di nama kalian ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan kapankah dia akan membuka mulutnya. Teman-teman, sampai di sini dahulu dan apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.